Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, terima kasih dan jumpa lagi kembali di channel Zaman Akhir. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik di dalam Kristus, dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa selalu menjaga kita semua hingga saat ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami dari channel Zaman Akhir ingin menyampaikan kesaksian kami kepada kita sekalian, di mana penglihatan yang Tuhan tunjukkan, dan itu masih ada di dalam bulan Agustus, tepat pada tanggal 20 Agustus dan juga pada tanggal 25 Agustus, tetapi juga 26 Agustus, di mana penglihatan Tuhan tepat di tanggal 20 Agustus, yaitu tentang upaya iblis yang tidak pernah ada habis-habisnya, senantiasa mau berusaha supaya membawa atau menjerat banyak orang, terlebih khusus target utamanya adalah orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam penglihatan pada tanggal 20 Agustus ini, ketika kamu usai beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kamu kembali dalam tidur kami, di situ dalam penglihatan nampaknya roh saya dibawa ke suatu tempat. Itu seperti lingkungan semacam pos polisi gitu, di mana di situ saya melihat ada banyak sekali kumpulan para anggota. Jadi ketika di tempat tersebut mereka berkumpul, saya melihat datang suatu persoalan yang sebenarnya bukan persoalan yang tidak seharusnya juga dibawa sampai ke jenjang atau ke kantor polisi, dan persoalan itu sebenarnya harus diselesaikan juga di luar juga pun itu bisa. Dan ketika di dalam penglihatan ini saya melihat bahwa persoalan ini mereka bawa sampai ke dalam kantor polisi. Di situ kesempatan yang dipakai oleh mereka adalah sebelum persoalan ini diselesaikan, diharuskan untuk setiap mereka yang ikut terlibat dalam persoalan tadi itu harus diberikan cairan khusus, cairan yang memang pada dasarnya sudah menjadi target iblis untuk harus diberikan untuk semua orang. Dan saya melihat mereka yang ada dalam persoalan ini harus dicegat untuk menerima tanda tersebut. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya melihat mereka mulai berusaha untuk menutup pintu-pintu dan harus memberikan cairan ini, di situ ada seseorang yang memang Tuhan tidak menghendaki dia harus menerima hal tersebut, sehingga Tuhan memberikan suatu keberanian bagi dia untuk memprotes, sehingga ketika dia memprotes persoalan yang tadi yang seharusnya hanya bisa diselesaikan di luar daripada kantor tersebut, itu dia memprotes para anggota yang ada di tempat tersebut, sehingga persoalan ini dengan kuat, dengan tegar, dengan beraninya, diliputi dengan kuasa Roh Kudus, harus keluar dan tidak harus menerima tanda tersebut. Dan di sini saya melihat orang tersebut dituntun dan dia harus keluar, karena memang yang terdapat pada orang ini adalah bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat dia, sehingga dia berani untuk mengambil sikap. Dia tidak mau persoalan ini dibawa sampai ke kantor polisi, karena ketika dia berada di dalam, dia sudah melihat apa yang sementara direncanakan, sehingga Tuhan menuntun dia. Pada akhirnya dia tidak menerima tanda tersebut dan dia langsung dikeluarkan untuk keluar dari tempat tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dibuat oleh Tuhan ini ketika kita berada di keadaan yang sangat-sangat sulit sekali, yang mana kita seperti orang yang terjerat dan tidak mampu keluar dari keadaan itu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita mampu dan sanggup menyelesaikan keadaan yang sangat sulit itu, maka Tuhan akan
membawa kita, Tuhan akan membantu, Tuhan akan melepaskan kita sehingga kita keluar dari keadaan yang sangat-sangat sulit itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah penglihatan yang pertama. Dan penglihatan yang kedua tepat pada tanggal 25, saya melihat sebuah penglihatan. Dalam penglihatan ini seperti roh saya dibawa ke sebuah tempat yang mana di situ lautan yang sangat luas. Dan saya berdiri di suatu tempat yang tempat tersebut adalah semacam gunung-gunung batu, dan di bawahnya adalah air yang sangat-sangat dalam tetapi juga luas lautan itu. Sehingga ketika saya berdiri di situ, saya melihat Tuhan memberikan suatu pancing yang sangat-sangat besar di tangan saya. Saya bukan orang yang terlalu hobi dengan memancing, tetapi di dalam penglihatan ini Tuhan memberikan suatu pancing yang sangat besar, dan Tuhan menuntun saya untuk melemparkan pancing itu. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ikan-ikan yang saya tarik dari lautan itu sungguh-sungguh sangat besar. Sangat besar, dan itu berbagai-bagai macam ikan yang ditarik ke atas tempat di mana yang saya berdiri tadi. Dan saya melihat ada banyak ikan yang telah saya tarik. Arti dari penglihatan ini, Tuhan memberikan satu penglihatan, pengertian, di mana Tuhan berbicara bahwa arti dari penglihatan ini adalah Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa selalu mau memberitakan Injil. Kita harus senantiasa memberitakan Injil. Ada ikan berukuran kecil tetapi juga ikan berukuran besar. Artinya bahwa ada sedikit jiwa, ada banyak jiwa, dan semua ini dihitung oleh Tuhan. Jadi arti dari perumpamaan ini, Tuhan mau supaya kita senantiasa giat bekerja sambil menantikan waktu Tuhan datang nanti. Karena ada upah-upah yang telah Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita semua dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan pundahkan. Sebelum kedatangan Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk bekerja tetap setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik itu membawa jiwa kepada Tuhan maupun apa yang kita lakukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di sini Tuhan terlebih ingin menyampaikan adalah kita senantiasa diberikan tanggung jawab ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan mengutus para murid-muridnya untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti sebuah utusan yang Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan kepada kita. Bagaimana Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab selama kita ada di dunia. Jangan kita hanya tenang-tenang saja, tetapi kita harus bekerja. Dan pekerjaan yang kita kerjakan adalah pekerjaan Kristus, yaitu mencari banyak jiwa untuk Tuhan. Saat ini juga giat bekerja bukan berarti kita tinggal diam, tetapi juga kita harus bekerja untuk giat supaya ketika pada titik akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan melihat setiap jiwa-jiwa yang telah kita selamatkan, kita bantu untuk menyelamatkan mereka. Dan ini merupakan kesaksian yang Tuhan sampaikan juga bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah kesaksian yang kedua tepat pada tanggal 25. Dan kesaksian yang ketiga yaitu tanggal 26 Agustus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam penglihatan ini tepat pada tanggal 26 Tuhan menunjukkan penglihatan ini kepada saya, di mana Tuhan menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita itu ada, Bapak Ibu. Ketika di dalam penglihatan ini saya melihat saya bersama dan keluarga saya berjalan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang harus kami lewati, susah, dengan keadaan-keadaan yang sangat-sangat mempersulit kami. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu ada sosok pribadi. Saya melihat di dalam penglihatan saya, Tuhan Yesus berdiri di depan kami dengan jubah berwarna putih, rambut yang panjang. Dia berjalan lebih mendahului kita. Dia berjalan di depan kami. Dan luar biasa, setiap tantangan dan rintangan yang datang, Tuhan berdiri di depan untuk melawan. Tuhan berdiri di depan untuk berperang bersama dengan kita untuk melewati keadaan itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam penglihatan ini saya melihat keadaan ke depan makin tambah sulit. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Saya melihat Tuhan Yesus ada dan berjalan di depan kita. Sehingga mungkin mata manusia kita
tidak kita lihat secara kasat mata kita, karena mata kita ini penuh dengan dosa. Tetapi ada mata rohani kita yang Tuhan berikan, dan kita mampu melihat apa itu yang ada di balik kehidupan kita yang jasmani ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melihat dengan jelas sosok pribadi Tuhan Yesus yang berdiri di depan kami dengan rambut yang panjang. Memang wajahnya tak dapat saya melihatnya, tetapi dari jarak tepat di belakang Tuhan itu saya melihat Tuhan Yesus berjalan di depan kami. Dan ini Tuhan menyampaikan bahwa Dia selalu menjaga melindungi kita. Sebab apa yang dikatakan oleh firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kesaksian ini saya hendak menyampaikan bagi kita semua, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang akan kita lalui, apapun yang akan kita hadapi, tetap percaya bahwa di dalam Kristus Dia senantiasa menjaga melindungi kita, siang maupun malam. Kemana kita pergi, duduk, tidur, bahkan berlari sekalipun, Dia ada bersama-sama dengan kita. Saat ini Roh Kudus-Nya telah diberikan kepada kita. Roh Kudus-Nya telah menuntun kita pada jalan-jalan kehidupan, kebenaran dan hidup. Dan itu membuat kita harus senantiasa hidup takut akan Dia dan selalu berjuang di jam-jam terakhir ini untuk mencapai keselamatan yang kekal. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai penglihatan-penglihatan ini senantiasa memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan saya percaya kita semua senantiasa terus dijaga oleh Tuhan Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam semenakir.